Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya setelah penulis membahas tentang ismul ladzi la yansharif. Sekarang masuk di pembahasan an-nakirah wal ma'rifah, dan ini pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke tahap terakhir, ya, mengenal penyakit-penyakit yang masuk pada isim atau fi'il. Ini yang terakhir dari tahap kedua. Tahap kedua mengenal tanda baca, dan ini yang terakhir, ma'rifah dan nakirah. Mengenal ma'rifah dan nakirah bagi orang yang baca kitab tentunya sangat perlu. Karena kalau orang baca kitab tidak keluar dari melihat kata itu nakirah atau ma'rifah. Iya. Qala al-Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala, babun nakirati wal ma'rifati. Bab nakirah dan ma'rifah. Ini ketiga kali kita dengar nama ini. Cuman di sini lebih luas daripada dua buku sebelumnya. Dua buku sebelumnya itu kita kenal, ya, ma'rifah nakirah yang secara garis besar yang paling sering muncul dan nampak dalam kalimat. Kalau di sini akan dikasih semuanya, bahkan dirinci dengan lebih rinci lagi. Qala, beliau berkata, al-ismu dorban. Isim itu terbagi dua jenis. Catatan 208 ditinjau dari umum dan khususnya dalam peletakan. Dilihat dari umum dan khususnya dalam peletakan, maka dia terbagi dua. Ahaduhuman nakiratu. Yang salah satu dari keduanya ada namanya isim nakirah. Wahyal aslu, dan ternyata inilah asal. Jadi asal isim itu apa? Nakirah. Asalnya. Asal isim itu nakirah. Makanya dia yang terbanyak. Dalam bahasa Arab isim nakirah lah yang terbanyak. Ma'rifah, ya, itu hanya terbatas pada beberapa jenis isim. Yang penulis akan kasih tahu yang ma'rifah. Penulis akan kasih tahu nanti yang ma'rifah. Lihat catatan 29, yaitu asal pada isim adalah nakirah. Wahya kullus min syai'in fi jinsihi la yaktasu bihi wahidun dunal akhar. Dia adalah semua isim yang mencakup pada jenisnya. Semua isim yang mencakup pada jenisnya. La yaktasu bihi wahidun, tidak khusus, tidak terkhusus dengannya satu, dunal akhar, tanpa yang lain. Jadi kalau kita katakan ini nakirah, pasti tidak khusus terhadap salah satu dari jenisnya. Bukan. Tidak salah satunya, tapi umum. Tapi dia adalah bentuknya yang nanti adalah umum. Contoh, karojulin, seperti rojul. Semua laki-laki dewasa itu kita bisa katakan rojul. Paham kan? Ini namanya tidak khusus salah satunya saja. Wa farosin kuda, seluruh kuda namanya apa? Faros. Iya. Wa kitabin kitab. Semua kitab kita bilang kitab. Nggak? Kitab apa saja itu dibilang apa? Kitabun. Berarti ini namanya nakirah. Tidak khusus pada tertentu. Jelas kalau ini ya? Berikutnya, wa takribuha. Iya. Ada catatan 210 tapi itu mudah. Semua kata-kata ini adalah nakirah karena peletakannya umum pada jenisnya. Umum pada jenisnya. Paham kan? Rojul umum pada jenis laki-laki. Faros umum pada jenis kuda. Kitab umum pada jenis kitab. Iya. Wa takribuha ilal paham. Dan pendekatannya kepada pemahaman. Pendekatannya kepada pemahaman. Iya. Ayuqala
dikatakan an-nakiro. Nakiro itu dia adalah kullu ma solaha dukhulul alifi wallami alaihi. Masya Allah. Ini pendekatan pemahaman yang pertama dan ini mudah sederhana. Ciri nakiro apa? Pendekatan kepada pemahamannya, maksudnya kepada pemahaman orang yang ingin mengetahui itu nakiro. Dia semua isim kulluma, setiap apa yang solaha bisa atau cocok dukhulu masuk al alif wal lam, al alif dan lam atasnya. Semua yang bisa kemasukan al, maka dia adalah apa? Nakiro. Semua yang kemasukan al. Dah? Nakiro. Misalnya domir, bisa kemasukan al? Tidak, berarti bukan nakiro. Paham kan? Isim isyaro, bisa kemasukan al? Tidak, berarti dia bukan nakiro. Paham ini? Isim mausul, bisa kemasukan al? Tidak, berarti bukan nakiro. Ciri-ciri nakiro itu apa? Pendekatan kepada pemahaman. Semua apa yang bisa kemasukan al. Paham sidik? Itu dia. Karojulin, masukkan al. Ar-rajul wa mro'atin. Al-mar'ah wa saubin wa sawabin. As-sawab. Apa dicetakan itu? Sidik? Saub. Tidak ada alifnya. Tidak ada. Tidak ada alifnya? Berarti itu yang pas. Ini terdapat tambahan alif. Salah cetak. Iya. Kan bukan sawab. Saubin. Saubin. Baju. Salah alifnya. Baik. Jadi itu diperbaiki. Rojulin wa mro'atin wa saubin. Ini mudah sekali, sederhana. Semua yang bisa kemasukan al, maka nakiro. Terus, pendekatan kedua. Atau. Kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lami alai. Ini walaupun lebih susah sedikit. Ya, pendekatan yang kedua ini. Atau kullu setiap ma apa yang waqa'a berada, berkedudukan bisa. Mauqi'a pada tempat, karena mauqi'a isim makan. Makanya saya terjemahkan pada tempat. Setiap yang terletak berkedudukan pada tempat. Ma apa yang yasluhu, apa yang cocok. Bisa dukhulul alif wal lam alai. Apa yang bisa kemasukan alif dan lam atasnya. Jadi sebenarnya ini masalahnya ini yang kedua. Kata ini tidak bisa kemasukan al. Kata ini katanya tidak bisa kemasukan al. Tapi dia menggantikan kata yang bisa kemasukan al. Maka dia juga nakiro. Kalau tadi kan secara langsung. Semua kata yang bisa kemasukan al. Nakiro. Kalau ini kata itu tidak bisa kemasukan al. Tapi dia wako'a. Berada di mauqi'a, tempat yang bisa kemasukan al. Ada paham ini? Ini lebih susah. Cuman walaupun susah, ini kata sebenarnya cuma satu. Yang dinukil, yang sering dinukil. Kadi bimakna sahib. Seperti di yang bermakna pemilik. Yaitu maksudnya du asmaul khomsah. Du asmaul khomsah. Kalau antum ditanya du asmaul khomsah, pemilik
Nakiro atau ma'rifah? Hmm? Hmm? Nakiro atau ma'rifah? Hmm? Nakiro. Kan begitu. Tapi apakah bisa kemasukan al? Paham pertanyaannya? Bisa kemasukan al? Hmm? Enggak bisa, enggak pernah itu dibilang aldu, alda, aldi. Enggak pernah. Kalau antum bertanya, kenapa enggak pernah? Kenapa enggak pernah kemasukan al itu du asmaul khamsah? Kan syaratnya asmaul khamsah harus apa? Harus mudhof. Mudhof boleh enggak beral? Antum masih ingat syarat asmaul khamsah? Apa syaratnya asmaul khamsah? Harus mudhof, kan begitu? Mudhof bisa enggak kemasukan al? Otomatis berarti kalau mudhof tidak bisa kemasukan al, maka du tidak bisa kemasukan al. Tapi dia berada di posisi, di tempat kata yang bisa kemasukan al. Maksudnya itu apa? Ya, du ini kan bermakna sohib. Sohib bisa enggak kemasukan al? Sohib bisa enggak kemasukan al? Bisa, itu dia. Jadi bukan dia yang bisa kemasukan al, dunya enggak bisa. Tapi dia berada di tempat, di posisi kata yang bisa menggantikan kemasukan apa? Al. Artinya ini du berada di posisi sohib. Paham kan? Berada di posisi apa? Sohib. Ini antum bedakan dengan yang pertama. Kalau pertama, semua yang bisa kemasukan al, maka nakiro. Maka nakiro. Seperti rojul. Ini rojul bisa kemasukan al, nakiro. Yang kedua, semua yang menduduki kata yang bisa kemasukan al. Seperti du. Iya, kan bisa dibaca da, bisa dibaca di. Tiga kan asmaul khamsah. Ini kata tidak bisa kemasukan al. Tapi dia menggantikan kata yang bisa kemasukan al. Yaitu sohib. Kan du maknanya apa? Sohib. Sohib. Dia ini tidak bisa kemasukan al. Tapi menduduki kedudukan ini kata. Kata ini bisa kemasukan apa? Al. Paham kan? Jelas ini? Hidayat? Siapa yang belum terlalu nampak ini? Mas Ibrahim? Fahri? Faiz? Soleh? Yakin? Karena ini agak sulit ini yang kedua. Jadi kata itu tidak bisa kemasukan al. Tapi wako'a mauki'ah. Menduduki kedudukan. Nah, berada di tempat. Kata yang bisa kemasukan al. Dia berada di posisi kata yang bisa kemasukan al. Dianya tidak bisa masuk al. Tapi dia menggantikan kata yang bisa beral. Menggantikan kata yang bisa apa? Beral. Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Terus terang. Ulwan? Tidak tahu. Tidak tahu Ulwan. Iya. Selalu ini contohnya. Kamu Ulwan. Ini mau dulu diurus Ulwan. Ini saja satu sudah bingung. Nah, Arjun. Paham saudara? Sebenarnya sederhana aja ini sebenarnya. Kalau tadi yang pertama, semua yang bisa kemasukan al, nakiro. Yang kedua ini, dia tidak bisa kemasukan al. Tapi semakna dengan kata yang bisa kemasukan al. Du Arjun, du Arjun, Arjun, du. Bisa kemasukan al. Tidak tahu, apa maknanya du? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu bahasa Indo. Sohib. Sohib bisa kemasukan al.
Bisa tak? Itu maksudnya. Jadi dia itu berada di posisi kata yang bisa beral. Maka dia juga nakiro. Sohib nakiro atau ma'rifah Arjun? Nakiro atau? Karena bisa masukkan al. Berarti itu nakiro. Kenapa? Justru karena tidak kemasukan al maka ma'rifah. Kalau ada kata tidak bisa masuk al, ma'rifah. Kenapa antum bilang du ini nakiro? Justru dia ma'rifah kalau tidak kemasukan al. Al-Qaf ini du ma'rifah atau nakiro? Kenapa bisa? Karena dia menduduki kata yang bisa kemasukan al. Arjun. Gimana Arjun? Kedudukan al. Gimana itu Arjun? Du ini ma'rifah atau nakiro Arjun? Nakiro, kenapa bisa? Yang mana sohib ini? Tidak begitu. Saya bilang dulu Nabin. Du ini ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Kenapa bisa nakiro? Sederhana aja. Karena dia semakna dengan kata yang bisa beral. Yaitu sohib. Paham Arjun? Jadi Arjun, du, ma'rifah atau nakiro? Kenapa bisa? Kan dia tidak beral ini, tapi kenapa bisa makna nakiro? Menduduki kedudukan semakna dengan sohib. Anda ada ke orang ngomong begitu dari tadi? Karena dia menduduki kedudukan sohib. Yang mana sohib itu bisa alhamdulillah. Coba ulang Pak Hari. Du itu nakiro. Sederhana sekali. Karena dia semakna dengan kata yang bisa kemasukan al. Siapa itu? Sohib. Ulang Arjun. Du nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Kenapa? Dengan? Ulang. Makna beda. Tidak nyambung sekali itu ucapan. Ulang Fahri. Du itu nakiro. Arjun. Dengar ke saudara. Dengar ke baik-baik. Du itu nakiro. Karena ulang-ulang. Du itu nakiro. Karena dia semakna dengan kata yang bisa kemasukan al. Siapa itu? Sohib. Kita bisa bilang as-sohib. Paham Arjun? Apa itu Arjun? Du. Lumayan. Sudah lumayan. Alhamdulillah. Baik. Ini yang paling susah, ini yang kedua. Karena memang nyatanya du nakiro. Du nakiro. Tapi kalau kita ditanya, bisa kemasukan al. Itu masalahnya nanti. Ketika kita bilang ini du nakiro. Makanya dia bisa mudhof.
Karena syarat kata yang mudhof adalah kan susunan mudhof ilaih nakiro harus nakiro. Ma'rifah atau nakiro bisa juga mudhof. Tapi mudhofnya harus nakiro. Berarti membuat kita nanti mengatakan du nakiro. Nah sekarang ada pendekatan pemahaman. Kata nakiro itu kan yang bisa kemasukan al. Apakah pernah du kemasukan al? Itu masalah pertanyaannya. Kita bilang apa? Tidak pernah. Du tidak pernah kemasukan al. Tapi kenapa kamu bilang nakiro? Kita katakan kepadanya apa? Karena dia semakna dengan sohib. Sohib itu bisa kemasukan al. Maka yang semakna dengannya sama. Yang semakna dengannya apa? Sama. Paham kan? Ini du. Selesai. Nakiro. Selesai nakiro. Karena pendek nakiro itu. Ma'rifah yang panjang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa darbus tsani al-ma'rifatu. Jenis yang kedua adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Lihat catatan 213. Ma'rifah adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu khusus. Karena penulis hanya memberikan pengertian nakiroh. Hanya memberikan pengertian apa? Nakiro. Nakiro ada kan pengertian tadi. Kulus min ya. Syai'in fi jinsihi la yaqtasu bihi wahidun duna akhar. Pas ma'rifah belum tidak kasih pengertian. Jadi apa itu ma'rifah? Ya ada di bawah catatan 213. Isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu atau khusus. Wahya sittatu anwa. Dan kata ma'rifah itu ada 6 jenis. Kata ma'rifah itu ada 6 jenis. Apa itu? Akan dibahas oleh penulis satu persatu. Al-mudmaru. Ini yang pertama al-mudmar. Domir. Wahuwa a'rafuha. Dan ini yang paling ma'rifahnya. Yang paling ma'rifahnya al-mudmar. Domir. Tsummal alamu. Kemudian yang kedua dinama. Ini belum sebutkan dulu semua ya. Baru nanti dirinci satu persatu. Kemudian ma'rifah yang kedua nama. Tsummal isyaratu. Kemudian ma'rifah yang ketiga isim isyarah. Tsummal mausulu. Kemudian ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Tsummal mu'arrafu bil adah. Kemudian yang dima'rifahkan dengan alat. Maksudnya al. Dengan alat di sini maksudnya apa? Al. Yang dima'rifahkan dengan al. Yang dima'rifahkan dengan apa? Al. Wasadis. Yang keenam, ma'udifa ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Terus, wahuwa fi rutbati ma'udifa ilai. Dan dia adalah berada di posisi ma'udifa ilai, apa yang disandarkan kepadanya. Maksudnya tingkatan ma'rifahnya yang diidofakan kepada salah satu yang telah lewat. Itu berada di posisi tingkatan yang diidofakan kepadanya. Illal mudhaf ila dhamir. Kecuali yang diidofakan kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam. Maka sesungguhnya dia berada dalam kedudukan nama. Ada catatan dulu di bawah 214. Yaitu setiap kata yang mudhof kepada ma'rifah. Maka tingkat ma'rifahnya adalah sesuai dengan tingkat mudhof ilainya. Kecuali yang mudhof kepada dhamir. Maka ia berada pada tingkatan nama. Bukan pada tingkatan dhamir. Bukan pada tingkatan dhamir. Artinya ya kita baca dulu sampai selesai itu. Wa yusatna mimma dzukira. Wa yusatna mimma dzukira. Dikecualikan dari apa yang disebutkan. Dikecualikan dari apa yang disebutkan. Ismullahi ta'ala, nama Allah ta'ala. Fa innahu alam. Sesungguhnya nama Allah itu nama. Wa huwa a'raful ma'arif alal ijma' bil ijma'. Dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah berdasarkan kesepakatan. Sampai di situ berarti tingkatan ma'rifah itu bisa kita tulis
Maksudnya dari yang paling ma'rifah ya ke ma'rifah berikutnya. Ma'rifah pertama adalah nomor 1 ismullah. Ya. Nama-namanya Allah. Semua nama Allah itu yang paling ma'rifah. Semua nama Allah yang paling ma'rifah. Kan siapa yang tidak kenal Allah? Paham kan? Maka dia yang paling ma'rifah. Paham Arjun? Iya, ini yang pertama. Yang kedua yang ma'rifah adalah apa? Ad-Dhamir. Itu tingkatan kedua. Di bawahnya nama Allah. Tingkatan ketiga yang ma'rifah apa? Apa? Al-alamu. Nama. Tentunya bukan nama Allah. Kan nama Allah di atas. Paham kan? Tingkatan ketiga, keempat. Ma'rifah apa? Ismul isyarah. Ismul isyarah. Kemudian tingkatan kelima. Ismul yang kelima. Iya. Ismul mausul. Iya. Isim mausul. Tingkatan yang keenam. Yang keenam apa? Al-mu'arraf bi al. Yang dimakrifahkan dengan apa? Al. Paham kan? Kemudian setelah itu berbicara tentang yang diidofakan. Belum bilang semua kata yang diidofakan tingkatan ma'rifahnya itu tergantung mudhofun ilainya. Artinya kalau mudhofun ilainya beral, kalau mudhofun ilainya beral, maka al-mudhof ya. Paham kan? Mudhofnya ya. Mudhofnya berarti di sini. Mudhof ya ila al. Berarti tingkatannya di sini. Kemudian mudhof ke isim mausul di sini. Mudhof ya ila al mausul. Ilal mausul. Mausul. Kemudian di sini juga mudhof ila al isyarah. Di sini. Kemudian mudhof ilal ilal alam. Kecuali yang dimudhofkan kepada dhamir, maka juga di sini posisinya mudhof ila ad-dhamir. Jadi tidak di situ. Tidak di situ. Paham tingkatannya itu? Jadi yang paling ma'rifah nama Allah. Yang kedua dhamir. Yang ketiga nama. Diidofakan kepada nama, diidofakan kepada dhamir. Isim isyarah. Diidofakan kepada isim isyarah. Isim mausul. Yang diidofakan kepada isim mausul. Isim yang beral. Yang diidofakan kepada yang beral. Itu tingkat ma'rifah. Dipahami nih? Tingkat yang paling ma'rifahnya. Nama Allah, kemudian dhamir, kemudian nama, dan di situ masuk 3 golongan. Nama, mudhof ke nama, mudhof ke dhamir. Isim isyarah, mudhof ke isim isyarah. Isim mausul, mudhof ke isim mausul. Tingkatannya sama. Isim yang beral, mudhof kepada isim yang beral. Anda pahami ini tingkatan mudhof? Jadi mudhof itu tingkatannya bukan paling bawah, tapi sesuai dengan mudhofun ilaih. Paham ini Arjun? Paham itu ucapan? Jadi yang paling ma'rifah apa Arjun? Nama Allah. Kedua. Ketiga. Nama. Enggak, belum. Enggak lah, masa langsung nama. Nama baru isim isyarah. Enggak. Nama. Kemudian siapa? Salah. Masih Ibrahim. Ma'rifah pertama. Itu orang enggak perhatikan. Nama Allah. Kedua. Dhamir. Ketiga. Nama. Enggak. Indah Kulwan. Ma'rifah pertama. Ismullah. Dhamir. Alam. Salah.
Indak irham. Nama Allah paling ma'rifah. Alam. Domir. Salah. Indak ilham. Nama Allah. Domir. Alam. Salah. Indak Harun. Nama Allah. Domir. Alam. Si mausul. Salah besar. Faiz. Nama Allah. Domir. Nama. Diidopang pada domir. Salah. Sedikit lagi. Indah Bang Panji. Kak ini sudah rincian yang bagus ini. Sebagai hal yang mendasar. Iya, kita bukan lagi seperti buku dasar. Yang ma'rifah itu adalah domir, nama, isim syaro. Bukan lagi begitu. Kita harus pahami bahwa ini kita sudah naik tingkat. Sudah beda rincian ma'rifahnya. Bang Panji, ma'rifah pertama. Nama Allah. Domir. Alam. Mudhof ke alam. Mudhof ke domir. Isim isyarah. Mudhof ke isyarah. Isim mausul. Mudhof ke mausul. Ma'rifah bi'al. Mudhof ma'rifah bi'al. Begitu. Harus begitu sekarang. Kita sudah naik tingkat. Bukan lagi ma'rifah itu kita langsung bilang. Nah seperti dulu. Enggak. Yang dulu kita cuma bilang. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, beral, mudhof ke ma'rifah. Itu dulu. Sekarang kita sudah dirinci. Perhatikan baik-baik ucapan penulis. Saya baca ulang. Al-mudmar. Huwa a'rofuha. Ini belum bilang pertama ya. Dia yang paling ma'rifahnya. Summal alam kemudian nama. Summal isyarah kemudian isim isyarah. Ini awal ya. Awal mulanya ini. Summal mausul kemudian mausul. Summal mu'arrab bil ada. Kemudian dima'rifahkan dengan alat. Itu al. Wasadis sebenarnya yang keenam. Ma'udifa ila wahidin minha. Tapi perhatikan ucapan setelahnya. Membuat kita ubah itu susunan. Yang keenam ini. Apa yang disandarkan kepada salah satu darinya. Wahuwa fi rutbati ma'udifa ilai. Itu yang membuat tingkatannya itu berubah. Dia berada di tingkatan. Yaitu mudhof ini. Mudhof ini berada di tingkatan apa yang disandarkan kepadanya. Paham itu ucapan? Jadi dia bukan tingkatan tersendiri. Ini yang keenam ini bukan tingkatan tersendiri. Tapi berada di mana tingkatannya? Di tingkatan mudhof nilainya. Paham kan itu asalnya? Illa kecuali al-mudhof ila domir. Kecuali yang mudhof ke domir. Fa innahu fi rutbatil alam. Sesungguhnya dia berada di tingkatan nama. Jadi tidak ada itu mudhof kepada domir di situ. Tidak ada mudhof kepada apa? Domir. Mudhof ke domir di nama tingkatannya. Jadi masuk di nomor 3, bukan di nomor 2. Dipahami ini? Akhirnya kita tidak ada tingkatan paling terakhir yang dimudhofkan kepada yang telah lewat. Karena sama semuanya berada di posisinya. Ini ucapan penulis. Cuman kata beliau wa yustatna mimma dzukira. Dan dikecualikan dari apa yang disebutkan. Ismullahi ta'ala. Setelah beliau sebutkan semua tadi itu. Dikecualikan tentunya nama Allah. Fa innahu alam. Sesungguhnya dia nama. Seharusnya kalau dia nama berarti berada di posisi keberapa? Kan nama Allah. Seharusnya berada di posisi keberapa? Di ketiga kan begitu. Iya kan? Sekarang kita naikkan di atas. Kecuali nama Allah. Fa innahu alam. Sesungguhnya dia nama. Wahu a'raful ma'arif bil ijma. Dia ma'arifah yang paling ma'arifah. Di atasnya domir. Ma'arifah yang paling ma'arifah. Berdasarkan kesepakatan.
berdasarkan kesepakatan. Dipahami ini? Alhamdulillah. Dan di sini ada khurafat, ada cerita. Iya, ada seorang ahli nahwu bermimpi ketemu dengan Sibawayh. Iya, dia tanya yang sudah meninggal, Sibawayh meninggal. Dia bilang, gimana kamu? Oh, saya di tempat yang paling nikmat, berada di taman dari taman-taman surga. Kenapa bisa kamu di taman surga? Karena saya bilang nama Allah, ma'rifah yang paling ma'rifah. Maksudnya itu, tapi itu hanya cerita, tidak ada sanadnya. Paham kan? Iya, itu disebutkan di syarah matan Mutammimah ini. Di Kawakib. Kisahnya. Antum paham ini, jelas ini pembahasan? Yang jelas paham ini urutan ma'rifah? Itu yang paling penting. Nah, setelahnya rinciannya. Insya Allah kita mulai besok. Yaitu akan dirinci satu persatu ini. Yang ma'rifah tadi itu. Domir, kemudian nanti isim nama, kemudian nanti isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian yang beral. Itu akan dirinci satu persatu. Iya, insya Allah kita mulai besok. Hari Kamis. Mulai masuk di domir. Insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan Rizky. Bismillah. Tentang nakiro tadi Ustaz. Apakah bisa kita katakan bahwasanya setiap nakiro itu adalah isim jins? Iya, kan namanya nakiro isim jins. Kan makanya di pengertiannya kullus min sya'i'i fi jinsihi. Isim jins. Karena hanya jins ialah yang mencakup banyak. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang dzaraf Ustaz. Bagaimana kita menentukan bahwasanya dia itu nakiro atau ma'rifah Ustaz? Dzaraf. Nah. Apakah dzaraf bisa kemasukan al atau tidak? Bisa. Al-yaum. Tanya amam Ustaz. Al-amam. Kemudian yang terakhir Ustaz tadi. Kecuali yang mabni ya. Kan ada juga dzaraf yang mabni. Atau haitsu. Ya kan? Huna. Terus? Kemudian terakhir tadi Ustaz. Dunal akhir. Tidak ada al, mungkin alnya di situ Ustaz. Tanpa alnya al-akhir? Iya Ustaz. Di mana? Di sini Ustaz. Enggak, maksudnya dicetakan gimana? Kalau dicetakan lain tanpa al Ustaz. Kan ismul ladzi la yansarif Ustaz, ada alnya. Kenapa fathah? Oh baik, maksudnya antum harokatnya. Iya Ustaz. Ada alnya situ, Sidik. Enggak ada alnya. Baik. Berarti duna akhara. Nanti dihapus alnya. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Bismillah. Tentang ini Ustaz, ya wa taqribuha ilal fahmi. An yuqal bahwasanya an-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alif wal lami alaihi. Bisa dikatakan begini Ustaz. Jadi kalau ma'rifah itu tidak bisa kemasukan alif lam. Kata yang ma'rifah tidak bisa kemasukan alif lam. Iya. Kan maksudnya begitu kan? Kan kebalikannya saudara. Sudah kita bilang tadi hada. Assalamualaikum. Kita sudah contohkan tadi. Huwa domir bisa masukkan al. Menghayal ke. Lagi di buton tadi. Namanya simpulan toh. Oh baiklah. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz. Kalau disandarkan kepada nama Allah Ustaz. Ismullah. Itu kedudukannya di mana? Di Allah toh. Di Allah. Iya. Oh. Iya kan? Iya. Jazakallah khair. Ustaz, ini kedudukan tingkatan ma'rifah ini gunanya untuk apa ya Ustaz? Nanti Mas. Oh. Ketika kan gini. Ada nanti susunan na'at man'ut. Namanya na'at Mas. Tidak boleh lebih ma'rifah dari man'ut. Kalau ada yang ngomong begitu. Berarti salah. Nah, atau memang yang itu lebih ma'rifah daripada ini. Contoh gini Mas.
Buktinya mas, kenapa ini yang mudhof kepada domir di sini? Nah, ja'a Zaidun sahibak, sahibuk, sahibuka. Ja'a Zaidun sahibuka. Apa irobnya Zaidun mas? Fa'il toh, sahibuka. Sahibuka. Udah ini. Apa irobnya ini Mas Salim? Hmm? 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 Nah, kan ma'rifah, ma'rifah. Kan begitu mas. Teorinya mas, teorinya begini. Berarti ini na'at, ini man'ut. Kan ini man'ut, ya kan? Ini na'at, ini man'ut. Kaidahnya na'at pasti di bawah tingkatannya man'ut dari sisi ma'rifah. Sekarang kalau antum katakan yang diidofakan kepada domir adalah posisinya di sini, berarti ini na'at lebih ma'rifah daripada man'ut, nama. Paham tak? Ini kalimat akan salah. Seharusnya dia bilang ja'a sahibuka Zaidun. Tapi kan irobnya bukan lagi na'at. Kalau begini Zaidun adalah badal. Kan begitu atau bayan. Nah, kalau begini bukan na'at. Tapi kalau dia jadikan na'at itu sohibuka. Nah, berarti pasti dia di bawahnya nama secara ma'rifah. Makanya kenapa ini ada di posisi ini? Gara-gara ini kalimat benar. Tidak salah. Paham mas? Ada faedahnya, jangan sembarang itu. Ada teorinya nanti insya Allah. Bismillah. Tadi saat masalah ismullah. Kan kalau diidofakan kepada nama Allah, dia di nomor 1 Ustaz. Berarti urutannya itu ismullah baru yang diidofakan kepada Allah. Iya. Baitullah. Kalau dicontohnya Ustaz, ja'a Abdullah. Abdullah nama. Oh. Enggak. Saya dibilang Abdullah. Abdullah itu nama. Zakaria. Bismillah. Permasalahan Ustaz. Tentang namanya Ibnu Majah. Dia itu sorry atau Kenapa di sini? Kenapa itu dibawa ke sini? Enggak tahu. Yang kemarin. Yang ini saja. Ustaz. Tidak ada kita sebut Ibnu Majah toh. Itu imam hadis. Ibnu Mudhaf. Dah? Majah mudhafun ilaih. Nabil. Apakah Ustaz itu bisa ma'rifah Ustaz? Bisa ma'rifah itu? Kalau itu mudhafkan kepada ma'rifah. Kan sudah dibilang tadi. Kalau mudhaf kepada ma'rifah. Ma'rifah. Paham Nabi? Kan semua kata nakiro saudara. Dia bisa mudhaf. Mudhaf nilainya itu bisa ma'rifah, bisa nakiro. Dumalin. Nah, bingung lagi nanti Arjun dengan pertanyaan antum ini. Dumalin. Nakiro karena idhofah ke nakiro. Tapi saya bilang dulmal. Dul ilmi. Pakai al. Ya ma'rifah tuh. Kan mudhaf kepada ma'rifah hukumnya apa? Ma'rifah. Itu kan pembahasan ini di ma'rifah. Mudhaf kepada ma'rifah. Ma'rifah. Mudhaf kepada nakiro. Nakiro. Paham Nabi? Nah, Ustaz.
Indah Kak Bu Hanif? Terkait dengan ismullah Ustaz. Hmm. Kan di sini di matan Allahnya ditulis dalam kurung. Apakah ini khusus untuk lafzul jalalah atau seluruh nama Allah begitu Ustaz? Mana itu dalam kurung? Kalau di matan di sini yang saya pegang. Hmm? Ismullah. Kenapa? Maksudnya ini hanya untuk lafzul jalalah atau seluruh nama Allah Nah, juga begitu? dibilang nama Ismullah, nama Allah. Nah, bisa juga dipahami lafzul jalalah saja. Tapi kalau lafzul jalalah pasti dibilang lafzul jalalah Allah. Bisa mengarah ke situ pemahamannya. Tapi kalau kita pahamkan umum, nah, bisa mengarah ke hanya semua nama Allah. Masa nama Allah antum dudukan rendah. Berarti Ustaz misalnya yang memahami bahwasanya di sini hanya lafzul jalalah. Dicontoh di Bismillahirrahmanirrahim, kan Ar-Rahim itu sebagai Ar-Rahman sebagai naatnya. Berarti memang sama kedudukan di sini Ustaz. Nggak bisa dikatakan Tidak, kan dia naat saudara. iya maksudnya. Tentunya Allah lebih ma'rifah. Kan sudah ada teorinya tadi. Maksudnya sama, sebenarnya saya paham pertanyaan Abu Hanif. Sama dengan domir saudara. Domir itu kan ma'rifah. Tapi mana yang lebih ma'rifah? Begitu lagi nanti rinciannya. Nama Allah itu ma'rifah. Dan dari nama ini ada yang lebih ma'rifah daripada yang lain. Nanti domir. Domir itu ma'rifah kan? Tapi domir mutakalim lebih ma'rifah dari mukhotob. Mukhotob lebih ma'rifah daripada goib. Begitu lagi nanti kan rinciannya dalam kalimat. Paham kan? Domir ana itu paling ma'rifah dari domir. Daripada anta. Tapi anta lebih ma'rifah daripada huwa. Nah, Bu Hanif, sama dengan nama Allah begitu. Nama Allah ini Allah lebih ma'rifah daripada nama yang lain. Tapi dia a'raful ma'rif. Begitu tak? Jadi domir kan paling ma'rifah setelah nama Allah. Tapi dari domir ini ada yang lebih ma'rifah lagi daripada domir yang lain. Nama Allah yang paling ma'rifah Allah. Nama Allah yang lain dia tertinggi. Tapi tingkatan ma'rifahnya ini di atas ini adalah berjenis-jenis. Paham kan? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.